Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari rumah Anies Baswedan digeledah KPK atas perbuatan korupsi terkait Formula E. Dari dulu Presiden Jokowi selalu berseberangan tugasnya dengan Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI. Apalagi ketika Anies Baswedan akan membentuk partai politik dengan Tom Lembong yang dapat nanti menghalangi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Gibran Rakabuming sebagai presiden. Ketika hubungan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hubungannya masih baik sesuai pengakuan Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengkriminalisasi Anies Baswedan dengan perkara yang pernah dilakukannya yang paling terkenal perbuatan korupsi terkait penyelenggaraan lomba balap mobil Formula E di lapangan balap sirkuit di Ancol, Jakarta Utara dengan biaya penyelenggaraan lomba balap mobil Formula E sebesar lebih 1 triliun. Tetapi setelah selesai lomba balap Formula E dari hasil penjualan tiketnya lebih 1 triliun dinikmati sendiri, sehingga sampai sekarang belum mengembalikan uang 1 triliun lebih ke kas Pemda DKI merupakan perbuatan korupsi. Akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Anies Baswedan yang merugikan keuangan negara atau merugikan keuangan Pemda DKI sebesar lebih 1 triliun melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Ada dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan rumah Anies Baswedan. Sebelumnya sudah memeriksa Anies Baswedan setelah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Karena kalau Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, KPK belum bisa menggeledah rumah Anies Baswedan. Ada dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka atas permintaan Presiden Joko Widodo, mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo terkait pengusulan 10 orang pansel kepada DPR untuk dipilih 5 orang sebagai ketua, wakil ketua, 3 orang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terpilih dilantik Presiden Prabowo Subianto. Diduga sebelum mengusulkan 10 orang pansel Komisi Pemberantasan Korupsi, terlebih dahulu menseleksi 10 orang tersebut dari sudut ketaatannya dikendalikan Presiden Joko Widodo, baru diusulkan ke DPR untuk dipilih 5 orang, sama sekali tidak melihat dari sudut hukum menangani perkara korupsi tersebut. Mengingat mantan Presiden Joko Widodo sudah purna tugas atau pensiun dari jabatan Presiden, tetapi kekuasaannya sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat, di mana semua aparat penegak hukum sebagai polisi dan kejaksaan agung, terlebih ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah dapat dikendalikannya. Maka semua musuh-musuh mantan Presiden Joko Widodo bila tidak sejalan dengan pendapatnya, maka lewat ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikannya sebagai tersangka sebagai berikut. 1. Kesalahan pertama ketika Presiden Joko Widodo minta jabatan 3 periode sebagai presiden atau berlanjut memegang jabatan presiden sampai tahun 2027 dengan alasan saat itu Indonesia dan dunia dilanda COVID-19 sehingga setiap orang takut keluar rumah.
berakibat banyak proyek pemerintah tidak selesai dibangun yang membutuhkan waktu presiden diperpanjang sampai tahun 2027, sehingga semua nanti proyek dapat diselesaikan. Permintaan Presiden Joko Widodo memegang jabatan Presiden 3 periode dan dilanjutkan sampai tahun 2027 ditolak Megawati Soekarno Putri dengan alasan jabatan Presiden 3 periode dan berlanjut sampai tahun 2007 bertentangan dengan konstitusi yang dibenarkan konstitusi hanya 2 periode. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menjawab presiden 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2014 dan periode kedua tahun 2019. Penolakan Megawati Soekarno Putri menjabat 3 periode dan diperpanjang sampai tahun 2027 membuat hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri tidak baik. Kesalahan kedua, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana di luar sepengetahuan Megawati Soekarno Putri telah masuk Partai Golkar untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Perbuatan mantan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi kader Partai Golkar merupakan perbuatan pengkhianatan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berakibat Megawati Soekarno Putri memecat mantan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akibat pemecatan yang dilakukan Megawati Soekarno Putri tersebut, mantan Presiden Joko Widodo sangat marah. Dalam hatinya akan menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menjadikan tersangka para kader Demokrasi Indonesia Perjuangan yang senior lewat bantuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama sudah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian juga Yasona Lawli yang menarik diri sebagai Menteri Kehakiman ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan memanggil Megawati Soekarno Putri yang diduga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan hancur sesuai keinginan mantan Presiden Joko Widodo karena kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto tidak ada yang mengendalikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Mengingat Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur DKI yang tidak sejalan dengan kerjanya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ditambah lagi Anies Baswedan akan membentuk partai politik dengan Tom Lembong yang merupakan ancaman kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Gibran Rakabuming sebagai presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2029. Sebelum terbentuknya partai politik, Presiden Joko Widodo minta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Dengan demikian, sudah berhasil menggagalkan Anies Baswedan membentuk partai politik bersama Tom Lembong. Dengan demikian, semua halangan untuk menjadikan Gibran Rakabuming sebagai presiden sudah tidak ada mengingat Anies Baswedan sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan saya penggeledahan rumah Anies Baswedan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi berarti Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena jika Anies Baswedan belum ditetapkan sebagai tersangka, maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menggeledah rumah Anies Baswedan. Padahal sudah berhasil menyita barang bukti terkait perbuatan korupsi sebesar 1 triliun
yang dinikmati sendiri dalam penyelenggaraan lomba balap mobil Formula E di sirkuit Ancol Jakarta Utara. Sekian dan terima kasih.